Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang ziarah kubur. Hukumnya seperti apa, terutama ziarah kubur ketika hari raya. Syariat Islam menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan ziarah kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan seseorang akan kematian, mengingatkan seseorang bahwa dunia ini fana, tidak ada apa-apanya sementara, mengingatkan kepada seseorang akan akhirat, mengingatkan kepada seseorang untuk tidak lalai dalam melakukan maksiat. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa didapatkan oleh orang yang melakukan ziarah kubur. Hal ini jelas berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya hadis yang dari Abi Hurairah, ya, Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Hendaklah kalian berziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur thumma badali annaha turiqul qulub wa tudmi'ul aina fazuruha wa la taqulu hujra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal lafdhu lahu dan Imam At-Tabarani, yang artinya, awalnya aku melarang kalian ziarah kubur, kemudian aku mendapati ketika orang-orang ziarah kubur itu bisa membuat hatinya itu lembut, bisa membuat air mata mengalir, maka silahkan untuk ziarah kubur, tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang hujur, yang tidak baik. Kenapa Rasulullah SAW awalnya melarang ziarah kubur? Karena di masa jahiliyah orang-orang yang melakukan ziarah kubur atau pergi ke kuburan itu berteriak, ya, menjerit, menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal itu secara berlebih-lebihan. Kemudian juga menceritakan kekesalannya, ya, karena dia tidak bisa melakukan hal-hal yang baik terhadap orang yang sudah meninggal. Bahkan ada juga yang memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya dan lain sebagainya. Yang ini biasanya dilakukan oleh para perempuan, ya, semacam action, karena ini lebih menjiwai pada perempuan. Bahkan tidak jarang di antara keluarga yang ditinggalkan ini menyewa wanita-wanita yang memang tugasnya untuk melakukan hal-hal seperti itu di kuburan, disewa untuk berteriak-teriak, mengumpat dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak baik. Maka oleh karena itu Rasulullah tidak ingin hal-hal seperti ini yang terjadi di masa jahiliyah terjadi di umat Islam, ya. Maka awal-awal Islam itu Rasulullah melarang. Tapi ketika umat Islam semakin hari imannya semakin kokoh, ya, kemudian jiwanya semakin mantap dengan Islam, semakin banyak tahu tentang hal-hal yang dihalalkan, hal-hal yang diharamkan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, maka Rasulullah SAW kembali memperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur, karena yang positifnya lebih banyak, hal-hal yang baiknya lebih banyak. Dari hadis-hadis ini juga para ulama dari berbagai macam mazhab, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sekalipun, semuanya membolehkan
ziarah kubur, silahkan. Berdasarkan hadis-hadis ini diperbolehkan untuk ziarah kubur, bahkan menyunnahkan, hukumnya sunnah karena terdapat hal-hal yang baik. Nah, jadi hukum ziarah kubur ini umum, ya, boleh dilakukan kapan saja. Walaupun memang ada beberapa riwayat yang menceritakan di hari Jumat misalnya lebih afdal, seperti hadis yang dari jalur Abi Hurairah, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'ah ghafara lahu wa kutiba barran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat. Barang siapa yang melakukan ziarah kubur terhadap kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya pada setiap hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan ditulis sebagai birrul walidain kepada anak yang mengunjungi orang tuanya. Begitu juga hadis dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, kanat Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuru qabra Hamzata kulla jumu'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Sayyidah Fatimah, putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan ziarah kubur setiap hari Jumat terhadap Hamzah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziarah kubur pada waktu tertentu ada fadilahnya tersendiri juga, ya, selain memang di semua waktu diperbolehkan. Mungkin juga ada yang bertanya, apakah ziarah kubur itu hanya bagi laki-laki atau perempuan? Karena mengingat perempuan itu hatinya itu lebih mudah goyah, ya, lebih melankolis dan lain sebagainya. Nah, buktinya adalah Sayyidah Fatimah sendiri, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah pergi ziarah kubur. Ya, artinya perempuan boleh-boleh juga untuk ziarah kubur. Ibnu Qayyim Al-Hambali juga menyebutkan dalam ta'liqannya terhadap Sunan Abu Daud, yang menyebutkan ada riwayat bahwa Sayyidah Aisyah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering mengunjungi kuburan saudaranya. Ya, di sana dia berdoa. Artinya jika perempuan ini kuat, ya, tangguh, tidak melakukan hal-hal yang sebagaimana dilakukan pada masa jahiliyah, boleh-boleh saja untuk melakukan ziarah kubur. Kami berpesan di hari raya ini, di hari raya yang fitrah, ya, pergilah ke kuburan orang tua, kakek, saudara-saudara untuk mendoakan mereka. Di samping juga kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa kita akan menyusul mereka. Kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sementara, kehidupan ini hanya sesaat saja. Semua akan ditinggalkan dan kita pergi seorang diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa adalah amal-amal soleh kita. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.